Ayo dengar radio. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan. Untuknyalah kita hidup. Karenanyalah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, jumpa lagi dengan acara Mutiara Hikmah. Saya Nining Kusniar ditemani oleh rekan Toto Wahyudi di sini untuk menyampaikan materi dengan tema wasiat Rasulullah untuk para wanita. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya adalah tiada lain untuk mengabdi. Kalau itu dipahami bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Menyadari hal itu, jadi apapun yang ada dalam yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini adalah koridornya ibadah. Mau kita mengerjakan hal-hal yang rutinitas, mau yang kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah bernilai pahala dan dinilai ibadah. Kemudian Allah menciptakan manusia itu berpasangan ya, laki-laki dan perempuan. Kalau dalam hal tertentu ada perbedaan, tapi dalam hal persamaannya bahwa laki-laki dan wanita itu sama-sama ada kesempatan untuk taat kepada Allah, kewajiban taat kepada Allah, dan juga kewajiban menerima hak menerima pahala dan masuk surga. Tapi perbedaannya tentunya ada, yaitu dalam hal tabiat ya. Tentunya hak dan kewajibannya ada masing-masing secara rinci. Allah dan Rasulnya memberikan pedoman. Kemudian kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini wanita diciptakan Allah untuk menemani kaum pria. Sebagaimana Adam diciptakannya terlebih dahulu baru Siti Hawa. Tiada lain kita adalah untuk saling mengisi, saling memberikan masukan dan sebagainya ya, saling melengkapi, karena kita satu sama lain berbeda dalam hal tertentu tapi punya kesamaan dalam hal lain sebagai manusia secara umum. Keutamaan wanita soleh ini yang pertama adalah sebagai hiasan, ibaratnya sebagai hiasan dunia ya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata wa khairul mata id-dunya amar'atus solihah. Rawahu Muslim. Sebaik-baik perhiasan dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua bahwa ada 4 menurut Ibnu Abbas, Rasulullah pernah menyampaikan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala arbaun man utiyahunna faqad a'ta khairad dunya wal akhirah. Ada 4 perkara yang barang siapa telah diberinya, berarti ia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, hati yang bersyukur, qalban syakir.
qalban syakiron. Qalban syakiron ini hati yang bersyukur. Sebagaimana kita tahu bahwa hati ini menempati tempat ruang yang luar biasa dalam kehidupan seseorang, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang apabila dia baik maka akan baik seluruh tubuhnya, seluruh jasadnya, dan apabila tidak baik maka tidak baik semuanya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ini hadis ini memang viral ya, dan sudah pada paham bahwa hati yang senantiasa bersyukur akan beruntung ya, menempati hati yang selalu apapun disyukuri. Yang kedua, lisanan zakiron, yaitu lisan atau lidah yang selalu zikir. Lisannya selalu dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Tidak ada kesempatan untuk bicara yang tidak baik, tapi lisannya selalu zikir. Yang ketiga, wabadanan alal bala'i sabiron, dan badan yang selalu sabar dalam menerima cobaan. Wajaujatun la tabghihi huban fil nafsiha wa maliha. Dan yang berikutnya, istri yang tidak pernah menuntut suami berbuat dosa atau zolim bagi dirinya maupun hartanya. Hadis riwayat Sabrani. Di sini bahwa nampak jelas bahwa yang membuat hati perkara itu yang orang itu menjadi bahagia, menjadi kebaikan dunia akhirat adalah yang 4 tadi, yaitu hati yang bersyukur, lisan yang selalu berzikir, badan yang selalu bersabar ketika menerima sakit atau ujian sakit, dan istri yang tidak pernah menuntut suaminya untuk berbuat yang di luar batas dirinya maupun hartanya. Keutamaan yang ketiga untuk wanita soleh adalah di sini hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu yang menguntungkan seorang mukmin setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya daripada seorang istri yang solehah, yang apabila suami menyuruhnya ia mematuhinya, apabila suami memandangnya ia menyenangkan, apabila suami bersumpah ia menunaikannya, dan apabila suami pergi darinya maka ia memelihara diri dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi jelas kalau wanita soleh ini menempati keberuntungan bagi seseorang apabila memiliki wanita soleh. Yang keempat, bahwa dari Anas, Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi rizki oleh Allah istri yang solehah, sungguh Allah telah menolongnya atas setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah agama yang lain. Yang terakhir, hadis dari Rasulullah, ada empat perkara yang merupakan kebahagiaan seorang, yaitu istri yang solehah, anak yang berbakti, teman-teman yang soleh, dan mempunyai usaha atau kasab di negerinya sendiri. Ini yang membuat orang memiliki kebahagiaan dunia akhirat. Langsung berikutnya kepada tema yang berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan. Karena kita sudah tahu tadi bahwa keutamaan Allah menciptakan manusia, kemudian perbedaan laki-laki dan perempuan, kemudian apa keutamaan wanita solehah, maka pada saat ini kita langsung masuk pada materi, yaitu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para wanita. Sebetulnya dalam kitab Wasoya Rasulin Nisa itu ada 50 wasiat yang diberikan pada para wanita, tapi tidak akan disampaikan semua ya. Jadi kita lihat waktunya saja. Yang pertama, wasiat Rasulullah pada para wanita adalah seruan supaya selamat dari api neraka. Rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau seruan untuk dalam Al-Quran kepada para suami atau laki-laki, sudah kita tahu surat At-Tahrim ayat 6 ya, bahwa ku anfusakum wa ahlikum naron, dan itu sudah paham bahwa
laki-laki harus menjaga keluarganya dan dirinya dari api neraka. Tapi di sini Rasulullah khusus kepada para wanita untuk memberikan perlindungan supaya selamat dari api neraka dengan dua hal, yaitu dengan bersedekah dan perbanyak istighfar. Hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla famarra ala nisa faqala ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aksara ahlun nar wa fi riwayatin tasaddaqna wa aksirnal istighfar. Jadi bagaimana kita tahu bahwa tabiat perempuan ini memang suka mencela gitu ya, mencerca, gibah dan sebagainya. Maka Rasulullah menganjurkan memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar supaya selamat. Karena kalau kita tidak mengadakan istighfar atau sedekah, itu dosa kita akan tambah banyak ya, karena ini salah satu menghapus dosa, yaitu dengan bersedekah dan berbanyak istighfar. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, yang kedua, hati-hati dari dosa kecil. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda kepada saya, ya Aisyah, iyaki wa muhtaqaratil a'mal wa pilabdin az-zunub fa innalaha minallahi taliban. Wahai Aisyah, jauhilah olehmu suka meremehkan amal, dan dalam lafaz lain meremehkan dosa juga, karena dosa itu akan dituntut, diminta pertanggungjawaban. Rekan data yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa dalam surat Al-Jaljalah Allah berfirman, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik maka akan dilihat oleh Allah. Begitu juga perbuatan yang tidak baik atau yang mendatangkan dosa. Untuk kita para wanita tentunya amalan-amalan kecil itu banyak ya. Apapun bisa menjadi ibadah. Dari mulai bangun kita sampai tidur lagi, pekerjaan yang menjadi ladang ibadah akan banyak. Tapi tentunya niatnya harus karena Allah, ikhlas karena Allah. Kalau tidak begitu, kita terjebak sama rutinitas. Yang ada kita akan zong, dapat capeknya doang. Karena kita tidak niat karena Allah. Kalau kita lihat pekerjaan wanita dari mulai bangun, kita melihat harus ngurus anak, harus ngurus rumah tangga ya. Walaupun kita bekerja di luar, tetap saja kita nggak boleh melupakan kodrat kita. Pada prakteknya memang bisa bekerja sama dengan suami, berbagi tugas. Namun kalau kita lihat kepada hal-hal yang biasanya rutinitas, biasanya kita akan menganggap sesuatu itu biasa gitu, tidak ada nilai ibadahnya. Padahal begitu kita bangun tidur, kemudian kita bismillah, karena Allah semua yang kita kerjakan hanya karenanya, maka kita tidak akan menganggap remeh amal sekecil apapun. Kita bahkan ada beberapa keutamaan kita apabila menyediakan makan untuk suami, untuk anak, itu kemudian ngurus rumah tangga, itu ladang pahala yang luar biasa sehari-harinya. Maka insya Allah kalau kita tidak meremehkan pekerjaan amalan yang itu, begitu juga terhadap dosa, jangan suka meremehkan, karena sekecil apapun dosa itu seperti ron, kalau dalam Al-Quran itu kala baron, jadi dia itu seperti noktah yang asalnya titiknya kecil. Dosa itu kemudian apabila tidak dihapuskan, maka terus ditambah lagi dengan dosa-dosa kecil lainnya, maka akan menjadi besar ya. Jadi itu kenapa Rasulullah tadi berkaitan dengan yang nomor satu, wasiat nomor satu tadi, memperbanyak istighfar itu adalah karena memang kita dosa itu tanpa terasa memang kita mengerjakannya setiap hari.
jangan disangka kita nggak pernah melakukan dosa, itu selalu ada. Makanya dosa itu kan dalam referensi dalam pengertiannya yaitu mahaka pisodrika. Rasulullah mengatakan dosa itu al-ismu mahaka pisodrika wa karihta ayyatoli'a alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang tersembunyi dalam hati dan orang lain, dan engkau tidak mau orang lain tahu. Jadi berarti kalau orang lain tahu dia malu. Makanya kenapa kalau maling itu ya, atau yang berbuat dosa itu, supaya diam-diam tidak dilihat orang lain karena dia tahu itu dosa. Maling tahu bahwa itu dosa tapi tetap mengerjakan. Para koruptor juga tahu bahwa itu dosa tapi tetap tidak bisa menahan godaan ya. Makanya Rasulullah di sini wanti-wanti banget, jangan meremehkan amal sekecil apapun, begitu juga dosa ya. Rekan dakta yang dirahmati Allah, berikutnya nomor 3 adalah takwa. Rasulullah mewasiatkan untuk para wanita agar takwa. Takwa adalah bekal terbaik, sedangkan kasih sayang adalah perhiasan segala urusan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah azza wa jalla wa ribki fa inna ribqa lam yakun fi syai'in qattun illa zanahu wa la yanza'u min syai'in illa syanahu, rawahu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Aisyah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan hendaklah engkau punya rasa belas kasih, karena kasih sayang itu tidak akan ada dalam sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah ia tercabut dari sesuatu kecuali akan menghancurkannya. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa yang dirahmati Allah, rekan dakta yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, terutama para muslimah, bahwa di sini yang paling penting bekal bagi kita adalah takwa. Takwa adalah menjauhi yang dilarang dan mengerjakan yang diperintah. Sepanjang hidup kita, sebelum Allah memanggil kita, kita bertakwa terus. Karena takwa adalah proses, bukan hasil. Ya, kalau takwa hasil berarti orang yang sudah takwa nggak usah saum lagi ya, nggak usah sholat lagi, karena semua la'alakum tatakun itu sudah dicapai. Jadi takwa itu adalah proses ya, karena kita menjauhi yang dilarang, kemudian melaksanakan yang diperintah selama kita belum dipanggil Allah, terus kita kerjakan sampai hayat sampai nyawa dicabut oleh Allah, kita terus melakukannya. Jadi di sini bekal takwa, Rasulullah mewasiatkan pada kita, karena takwa akan menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, arifku itu kasih sayang. Kasih sayang merupakan ciri khas wanita. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa apabila wanita sudah tidak memiliki 2 hal, maka dia tidak lebih harganya dari sekepal tanah. Masya Allah. Itu apa kata Rasulullah? Kasih sayang dan rasa malu. Kasih sayang kalau sudah tidak ada pada diri wanita, maka dia akan tega menyakiti anaknya, membunuh anaknya, membuang, atau sebagaimana kita sering saksikan setiap hari ada aja bayi ditemukan gitu ya. Bahkan kemarin saya lihat ada bayi yang mulus, cakep gitu ya, gagah laki-laki, tapi kok tega dibuang juga gitu. Jadi karena ini kasih sayang yang Allah berikan sudah tidak ada pada dirinya. Makanya perempuan ini kata Rasulullah, kalau sudah tidak ada 2 hal, maka dia tidak lebih dari sekepal tanah, yaitu kasih sayang. Yang kedua, rasa malu. Seorang wanita apabila sudah tidak ada rasa malu dalam dirinya, maka dia akan memamerkan auratnya, akan menjual dirinya, nauzubillah min dzalik ya. Itu karena memang rasa malunya sudah tidak ada. Dia mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan kepentingan karena mencari uang, alasannya dari beberapa
wanita pekerja seks itu banyak yang beralasan karena ekonomi. Jadi ekonomi mengalahkan keimanan, mengalahkan rasa malu. Ya, itu jadi pesan yang ketiga. Pesan yang keempat atau wasiat Rasulullah kepada para wanita yang keempat adalah harus sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan. Pernah dalam satu riwayat Rasulullah menjenguk Ummul Ula ya. Ummul Ula ini sedang sakit ayan, epilepsi. Terus dia minta kepada Rasulullah supaya didoakan. Wahai Rasulullah, engkau pasti dikabul kalau berdoa untukku. Tolong doakan saya supaya sembuh. Rasulullah menjawab, absyir ya Ummul Ula, fa inna maridul muslim yudhibillah bihi khotoyahu kama yudhibin nar khabasad dhahabi wal fiddah. Rasulullah berkata, bergembiralah wahai Ummul Ula, karena jika seorang muslim sakit, Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab sakit itu, sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi waktu Ummul Ula mendengar kata-kata Rasulullah, Rasulullah memberikan dua pilihan, mau sembuh apa mau sabar gitu. Kalau sembuh berarti tidak ada lagi pengurangan dosa dari Allah, tidak ada lagi event atau momen untuk menghapus dosa. Tapi kalau sakit kemudian diterima dengan ikhlas, kemudian dihadapi gitu, maka insya Allah cara Allah menghapuskan dosa. Maka sejak itu Ummul Ula memilih lebih baik dia tetap sakit, tapi mohon didoakan ya Rasulullah, apabila aku sakit tolong doakan supaya kambuh, ketika aku kambuh tidak, auratku tidak kemana-mana. Oh kalau yang itu saya doakan, kata Rasulullah. Maka sejak itu ketika dia kambuh penyakitnya, alhamdulillah auratnya tidak kemana-mana, dalam keadaan sadar dia nikmati setiap sakitnya itu sebagai bentuk penghapusan dosa. Yang berikutnya rekan dakta yang dimuliakan Allah, yang nomor 5, hendaklah wanita beriman terhadap qada dan qadar. Janganlah terlena dengan urusan-urusan yang gaib. Di sini Aisyah Ummul Mukminin pernah dikatakan kepadanya oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah diundang untuk mensolatkan seorang mayit bayi ya, anak kecil dari kalangan Ansor. Aku, Aisyah berkata, ya Rasulullah, berbahagialah bagi burung kecil ini di antara burung-burung kecil surga. Allah menciptakan mereka baginya surga sejak mereka masih berada dalam sulbi-sulbi atau tulang punggung bapak-bapak mereka. Dan Allah menciptakan penghuni neraka. Allah menciptakan mereka baginya neraka sejak mereka masih berada dalam sulbi-sulbi tulang punggung bapak-bapak mereka. Ini maksudnya bahwa takdir baik dan buruk kita harus menerima qada dan qadar dari Allah. Beriman pada qada dan qadar, kita tahu bahwa ini termasuk rukun iman yang terakhir, yang ke-6. Maka sebagaimana dalam hadis arba'in bahwa Rasulullah mengatakan bahwa kita ditiupkan ruh pada saat 120 hari itu sambil ditentukan rezekinya, jodohnya dan lain-lainnya yang nanti akan ditetapkan pada saat waktunya. Jadi kita beriman pada qada dan qadar. Jadi kalau kita menerima menerima musibah atau kebaikan atau keburukan, yakinlah kullu min indillah, semua dari Allah ya. Jangan mencari kambing hitam atau mencari kalau gitu. Kata Rasulullah, innalau tabtahul amalus syaiton. Karena lau itu akan membuka pintu setan. Misalnya begini, kita mendapat kecelakaan karena menunggangi atau menaiki angkutan kota, misalnya angkot. Kemudian kita kecelakaan, kita nggak nerima takdir tersebut. Kita mengatakan, coba kalau jangan naik angkot, kalau bukan menerima qada dan qadarnya, tapi mencari-cari sesuatu yang itu tidak terjadi, padahal itu sudah ditetapkan Allah. Makanya
Rasulullah sangat berpesan kepada para wanita untuk menerima takdir baik dan buruk dari Allah. Kemudian yang berikutnya yang ke-6 ya, hati-hatilah dari meminta talak. Di sini Rasulullah berpesan kepada para wanita jangan gampang meminta talak kalau alasannya tidak syar'i atau tidak alasan yang tidak dibenarkan. Di sini hadisnya an Sauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin sa'alat jaujaha talaqan fi ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya wanginya surga. Masya Allah ya, wanginya saja tidak akan tercium oleh orang yang sebentar-sebentar minta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau ternyata suami punya perilaku yang tidak baik, kemudian kita baru tahu setelah menikah, ya kita terima saja sebagai suatu kelemahannya, karena kelebihannya juga lebih banyak. Jadi seorang ibu pernah ditanya oleh temannya, Bu, kok Anda enjoy aja punya suami seperti Bapak gitu, padahal kan begini-begini disebutkan. Oh, kalau kata dia, Bapak itu sebetulnya kelemahannya banyak bagai bintang di langit, tapi kelebihannya satu, bagai matahari yang menyinari. Jadi artinya kelebihannya itu menghapuskan semua kekurangan-kekurangan suami tersebut, sehingga yang dia dilihat adalah kelebihannya, bukan kekurangannya gitu. Jadi kalau kita mau jujur, kita kadang menuntut kepada pasangan lebih baik, padahal diri kita juga belum tentu mungkin bagi dia. Jadi di sini Rasulullah berpesan janganlah perempuan minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan ya. Yang berikutnya bahwa nasab dan keturunan nanti tidak berguna di hari kiamat. Kita sebagai istri atau ibu dari anak-anak kita, mungkin pada saat di dunia nasab adalah menjadi pegangan kita, karena kita mengandalkan pertolongan mereka, mengandalkan perlindungan dari mereka, suami, ayah, ibu dan sebagainya. Kalau anak sudah besar dari anak mungkin, tapi nanti di akhirat keturunan atau nasab tidak berguna. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Makanya Rasulullah berpesan ketika waktu Rasulullah mendapat tugas ayat dari Allah yang mengatakan wa andir ashiratakal akrobin. Qoma Rasulullah ala Sopa. Rasulullah berdiri di Bukit Sopa. Ya Fatimah binti Muhammad, ya Sopiah binti Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'an saluni min mali ma syi'tum, rawahu Muslim. Jadi Rasulullah minta kepada Fatimah, kepada Sopiah bahwa nanti aku tidak kuasa terhadap diri kalian nanti gitu. Aku tidak bisa menolak siksa Allah kalau kalian nanti disiksa. Mintalah harta benda apa yang kalian inginkan. Kalau bisa mewakili, bisa diganti dengan harta, maka Rasulullah siap menggantinya dengan harta. Tapi karena tidak bisa berperan lagi ketika kita nanti di akhirat berdasarkan nasab, maka Rasulullah wanti-wanti kita sebagai pribadi-pribadi harus memiliki amal yang kuat, amal yang baik, supaya kita berhadapan dengan Allah itu memiliki bekal yang kuat. Kemudian yang berikutnya, wasiat Rasulullah untuk para wanita adalah memohon agar terlepas dari hutang dan merasa kaya dari kefakiran atau kekurangan. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, ini wasiat yang bagus ya untuk terlepas dari hutang. Sebagaimana kita tahu, terutama saat ini kita dengar ada pinjol, ada segala macam ya yang dimudahkan berseliweran di HP kita menawarkan pinjaman-pinjaman itu. Dan kadang-kadang kita tergiur untuk meminjam dengan bunga yang rendah, dengan
kemudahan-kemudahan yang diberikan, kita nggak nahan untuk ikut terlibat dalam pinjaman online ini. Atau misalnya kalau di kampung ada namanya Bank Emok ya, itu biasanya orang-orang itu, ibu-ibu itu seneng banget kalau harus nyicil cuman 1.000 sehari gitu. Nah itu kalau misalnya kita terlibat dengan hutang, makanya Rasulullah menekankan agar terlepas dari hutang ya. Di sini mungkin doanya kita sudah tahu ya, bahwa lepas dari hutang adalah sesuatu yang sangat kita minta kepada Allah. Dan mintalah kepada Allah supaya kita merasa kaya dari kepakiran. Sebagaimana kita tahu dalam surat An-Najm Allah berfirman bahwa lawan kata yang ada di situ semua adalah berlawanan, malam siang, kemudian laki perempuan. Tapi ketika kaya dan miskin, kenapa tidak miskin? Lawan katanya huwa agna wa aqna. Allah yang memperkayakan seseorang dan juga dia memberi kecukupan. Berarti Allah tidak menciptakan kemiskinan. Kemiskinan itu ada dari mindset kita. Karena kemiskinan itu kita merasa kurang terus. Orang yang merasa miskin adalah yang merasa kurang terus. Seberapa besar pun harta atau kenikmatan yang Allah berikan seolah kurang terus. Jadi bahkan mungkin kata Rasulullah, kalau dikasih emas 2 gunung yang ditunjuk oleh Rasulullah, bahkan masih kurang saja. Kalau urusan dunia memang tidak ada puasnya. Makanya kita minta kepada Allah supaya dikuatkan dari merasa kaya ya, dari kepakiran atau kekurangan. Kita insya Allah merasa qanaah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, rekan daftar yang dimuliakan Allah, wasiat Rasulullah yang berikutnya adalah bagi wanita yang ketika ditinggal wafat oleh suaminya harus bagaimana? Ada qalat Ummu Atiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antajidu fawqa salasil illa ala jaujin fa innaha la taqtahilu wala talbis sauban masbu'an illa saubi asbin. Kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Maka sesungguhnya ia tidak boleh berdandan, bercelak mata, dan tidak boleh memakai pakaian berwarna-warni kecuali baju lurik. Ini berarti bukan harus baju lurik ya Bu, tapi artinya baju yang tidak mencolok, tidak mengundang perhatian lawan jenis, karena baru ditinggal meninggal oleh suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, berbeda dengan cerai hidup ya Bu. Tapi kalau cerai hidup 3 kali bersih, tapi kalau cerai mati adalah 4 bulan 10 hari. Jadi untuk para wanita ketika suaminya meninggal memang dibolehkan berkabung, tapi tidak berlebihan. Artinya dia tidak boleh dandan aja, tidak boleh dandan dulu karena ini akan mengundang nanti masa iddah belum habis tiba-tiba ada yang menginginkan kepada ibu gitu, kepada istrinya itu. Yang berikutnya wasiat Rasulullah untuk para wanita tentang sebab-sebab masuk surga. Ini hadisnya sebetulnya mutawatir ya, favorit lah untuk para wanita, ini menjadi pegangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasinat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Rawahu Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang perempuan mendirikan sholat 5 waktu, mengerjakan saum Ramadan sebulan, memelihara kehormatan dirinya
dan taat kepada suaminya, ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Masya Allah, Bu. Untuk ibu-ibu ya, untuk para wanita ini menjadi pegangan. Kalau dia taat kepada suami, kemudian sholat 5 waktu, kemudian menjaga kehormatan dirinya ya, kemudian saum pada bulan Ramadan, maka dia akan bisa masuk surga dari mana pintu saja yang ia kehendaki. Tentunya wanita tersebut adalah wanita yang soleh, yang betul-betul tapi memang sekarang ini ketaatan pada suami ini mengalami dilema ya, ketika banyak sekali yang perempuan yang harus bekerja menggantikan posisi suaminya. Jadi kadang-kadang merasa lebih dari suami, padahal kalau ketika setinggi apapun jabatan dia di luar, ketika sampai rumah tetap aja ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi para lelaki ini memang qawwam itu menjadi pemimpin, menjadi orang yang selalu di atas perempuan dalam hal kedudukan dan lainnya, karena itu Allah sangat paham psikologi laki-laki bahwa walaupun dia tidak bekerja ataupun berpenghasilan rendah, tetap saja harus dihormati. Yang terjadi sekarang memang faktor-faktor itu hampir menggejala di kalangan kita, di mana perempuan tidak tahan lagi karena suaminya berpenghasilan rendah, dia lebih mandiri, lebih bisa tanpa suaminya dan sebagainya, sehingga banyak terjadi angka perceraian karena hal itu. Dan memang lapangan kerja bagi perempuan lebih banyak saat ini untuk daripada laki-laki. Kemudian yang berikutnya, wasiat Rasulullah untuk membaca kesempurnaan doa. Di sini kita apapun ya, kalau kita misalnya ingin punya tujuan, punya cita-cita melakukan sesuatu, jangan lupa berdoa. Sebab syarat diterimanya amal adalah yang pertama mukmin ya, beriman, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba, yang keempat doa. Artinya sekelas Nabi Ibrahim saja sama Ismail selesai membangun Ka'bah, dia tidak begitu saja yakin bahwa apa yang dia usahakan itu akan diterima Allah. Makanya mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim gitu. Ya Allah, terimalah apa yang sudah kami kerjakan karena Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Begitu juga kita, ketika kita misalnya sudah memenuhi syarat pertama beriman. Kenapa harus beriman orang diterima amal itu? Karena memang kita akadnya memang syahadatnya dengan Allah dan Rasul, dengan Allah gitu ya, bukan dengan Tuhan yang lain. Kalau yang bukan Muslim mungkin tentunya berdoanya dan bekerjanya bukan untuk Allah, ya jelas Allah menolak gitu, karena syahadatnya bukan kepada Allah. Jadi mukmin menjadi syarat mutlak diterimanya amal. Yang kedua ikhlas gitu kan. Ikhlas ini kan bukan tanpa pamrih ya. Kalau ikhlas bahasa Indonesia bisa saja saya mengerjakan ini benar-benar tanpa pamrih. Tapi kalau dalam Islam, ikhlas itu adalah menunggalkan pamrih. Kalau tanpa pamrih, buat apa kita mengerjakan sia-sia? Ya nggak ada tujuannya gitu. Tapi kalau dalam Islam, semua yang kita kerjakan adalah pamrihnya hanya untuk Allah. Ya lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah untuk ibadah kepada Allah kecuali ikhlas ya. Ikhlas itu kan ibarat botol bening ya, diisi dengan air. Apabila kejatuhan kotoran atau noda sedikit saja, setetes saja, maka tidak ikhlas lagi. Jadi luar biasa ini kalau kita sudah beriman, ibadah atau apapun harus ikhlas. Yang ketiga ittiba. Sudah ikhlas, sudah iman, tapi tidak ittiba. Ittiba itu mengikuti pedoman yang dicontohkan atau yang diberikan Allah dan Rasulnya. Kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika umatmu mencintai
Allah, maka ikuti saja ajarannya. Jadi Rasulullah ini betul-betul menjadi teladan buat kita untuk dicontoh ibadahnya. Jadi untuk ittiba yang berikutnya, sudah iman, sudah ikhlas, sudah ittiba, tapi kita tidak berdoa minta diterima, supaya lebih puas aja kita berdoa tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Demikian rekan Dakta apa yang bisa saya sampaikan seputar 10-11 ya wasiat Rasulullah untuk para wanita. Berhubung waktu dan keterbatasan yang ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi wanita solehah terutama, dan bagi bapak-bapak yang mendengarkan bisa disampaikan kepada istrinya atau putrinya atau saudara wanitanya ya. Demikian dari saya apa yang saya sampaikan. Kekurangan ada pada diri saya, adapun lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.